Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, sebelum masuk ke materi kita yaitu hidrokarbon, Ibu akan menanyakan, apa yang akan kalian bayangkan jika Ibu mengatakan Hari Raya Kurban? Daging, sate, sholat Id? Ya, umumnya keluarga, tetangga menjelang Hari Raya Kurban mulai mempersiapkan arang dan panggangan untuk membuat sate dari daging kurban. Apa yang terjadi jika daging kurban tadi dibakar terlalu lama? Pasti gosong dan berwarna hitam, kan? Nah, kalian juga pasti tahu jika kayu yang dibakar akan menghasilkan arang yang berwarna hitam. Jadi, apa yang menyebabkan keduanya berwarna hitam? Apakah keduanya tersusun oleh atom yang sama? Nah, jadi baik daging yang dibakar terlalu lama tadi dan kayu yang dibakar itu termasuk dalam arang. Nah, arang ini mengandung 85% sampai 98% atom karbon, di mana atom karbon ini merupakan atom yang paling banyak terdapat di alam. Mulai dari tubuh manusia itu juga terdapat atom karbon, hewan, tumbuhan, tanah, bahkan udara pun juga mengandung atom karbon. Jadi, mengapa atom karbon itu banyak di alam? Atom karbon itu banyak di alam karena memiliki sifat khas. Nah, kekhasan ini yang menyebabkan atom karbon terdapat banyak di alam. Khas atom karbon yang pertama adalah dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, pada atom karbon itu memiliki berapa nomor atom? Ya, memiliki nomor atom 6, sehingga elektron valensinya adalah 4. Nah, masih ingat apa itu elektron valensi? Ya, elektron valensi adalah elektron yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, elektron valensi yang terdapat dalam atom karbon ini yang menyebabkan elektron karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, untuk memudahkan kalian memahaminya, keempat elektron valensi ini yang membentuk ikatan dapat dibayangkan seperti tangan. Jadi, bayangkan bahwa atom karbon itu memiliki 4 tangan. Nah, sifat khas atom karbon yang kedua adalah dapat membentuk rantai lurus, bercabang, dan melingkar. Kalau rantai lurus, kalian paham ya bahwa rantainya pasti lurus, ujung-ujungnya saling berjauhan dan tidak ada cabang. Nah, kalau rantai yang bercabang, kalian pasti juga bisa memahami ya. Jadi kalau misal ini rantainya lurus, berarti nanti cabangnya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi kayak mirip rute jalan yang selalu ada belokannya. Nah, kalau untuk rantai yang melingkar, itu ujung-ujung rantai saling bertemu. Nah, untuk rantai yang melingkar itu dibagi menjadi 2, yaitu aromatis dan siklis. Kalau aromatis itu terdapat ikatan rangkap 2 yang selang-seling letaknya. Sedangkan kalau siklis itu dapat berupa tunggal semua ikatannya, atau kalaupun misal ada ikatan rangkap itu terletaknya tidak selang-seling seperti aromatis. Nah, sifat khas atom karbon yang ketiga adalah dapat memiliki beberapa jenis ikatan. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, ikatan tunggal itu biasanya adalah senyawa alkana, ikatan rangkap 2 adalah biasanya senyawa alkena, sedangkan ikatan rangkap 3 biasanya adalah senyawa alkuna. Ikatan tunggal itu berarti satu atom karbon bergandengan tangan dengan atom karbon lainnya hanya satu tangan. Kalau ikatan rangkap 2 berarti 2 tangan atom karbon bergandengan dengan 2 tangan dari atom karbon lainnya.
Sedangkan kalau ikatan rangkap 3 berarti 3 tangan dari atom karbon bergandengan dengan 3 tangan dari atom karbon lainnya. Nah, strukturnya seperti ini. Kalau tunggal berarti satu tangannya digunakan untuk bergandengan. Kalau rangkap 2 berarti 2 tangannya yang digunakan untuk bergandengan dengan atom karbon lainnya secara bersamaan. Dan kalau ikatan rangkap 3 berarti 3 tangan atom karbon digunakan untuk bergandengan tangan dengan 3 tangan dari atom karbon lainnya. Sifat khas yang keempat itu adalah memiliki posisi atom karbon yang berbeda untuk satu rantai karbon. Jadi ada atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Nah, kalau atom karbon primer itu berarti satu atom karbon bergandengan dengan satu atom karbon lainnya. Kalau sekunder berarti bergandengan dengan 2 atom karbon lainnya. Kalau tersier berarti ada bergandengan dengan 3 atom karbon lainnya. Kalau kuartener berarti bergandengan tangan dengan 4 atom karbon lainnya. Sampai sini masih ada yang bingung? Jadi, yang menyebabkan atom karbon itu banyak di alam adalah karena adanya sifat khas atom karbon. Nah, tadi apa saja? Dapat membentuk 4 ikatan kovalen, terus membentuk rantai lurus, bercabang, dan melingkar. Kemudian ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Dan yang terakhir adalah memiliki posisi atom karbon yang berbeda untuk satu rantai karbon. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hidrokarbon. Jadi, hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Nah, senyawa ini dibagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, senyawa jenuh ini biasanya adalah senyawa yang memiliki ikatan tunggal. Nah, sedangkan untuk senyawa yang hidrokarbon tak jenuh itu biasanya adalah memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Nah, senyawa yang memiliki ikatan tunggal biasanya adalah senyawa alkana. Sedangkan senyawa yang biasanya memiliki ikatan rangkap 2 adalah senyawa alkena. Nah, yang memiliki ikatan rangkap 3 umumnya adalah senyawa alkuna. Nah, senyawa alkana, alkena, dan alkuna ini memiliki rumus molekul, rumus struktur, tata nama, isomer, sifat, dan kegunaan yang berbeda-beda. Jadi, mari kita bahas satu persatu mulai dari senyawa alkana. Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Kemudian, senyawa alkana itu memiliki rumus molekul dan juga rumus struktur. Rumus molekul senyawa alkana itu adalah Cn H2n plus 2, di mana N-nya ini adalah menunjukkan jumlah atom C. Sedangkan untuk rumus strukturnya sendiri, untuk rumus strukturnya seperti ini. C memiliki 4 tangan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, keempat tangan ini dapat digunakan untuk menggandeng tangan dari atom C lainnya. Seperti ini. Dan sisa tangan 1, 2, 3 ini digunakan untuk menggandeng atom hidrogen. Nah, sedangkan C dari atom ini juga sama prinsipnya dengan yang sebelah sini. Sisa tangannya digunakan untuk menggandeng
tangan dari atom hidrogen. Sedangkan kalau C-nya 1 berarti keempat tangannya digunakan untuk menggandeng atom hidrogen. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita lanjut ke tata nama. Jadi, senyawa alkana itu memiliki tata nama tersendiri. Nah, tata namanya ini menggunakan tata nama IUPAC atau tata nama yang sudah disepakati secara internasional. Yang pertama adalah nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom C penyusunnya dan diakhiri dengan akhiran -ana. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk rantai lurus, jika jumlah atom C-nya sama dengan lebih dari 4, maka diberi awalan N. Jadi nanti kalau misal jumlah atom C penyusunnya ada 4 misal, maka ditulisnya adalah N butana. Nah, bentar. Awalan N ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pada senyawa butana memiliki rantai lurus, karena senyawa butana dapat dalam bentuk rantai yang bercabang, yaitu metilpropana. Nah, selanjutnya untuk rantai bercabang. Untuk rantai yang bercabang itu memiliki beberapa langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan rantai utama. Nah, rantai utama ini ditentukan dari rantai dengan jumlah atom C yang terbanyak. Sedangkan cabang adalah karbon yang tidak dilalui oleh rantai utama. Nah, nama cabang ini disesuaikan dengan jumlah atom C ya, dan diakhiri dengan akhiran -il. Jadi kalau jumlah atom C-nya 1, maka nanti diakhiri dengan -il, jadi metil. Sedangkan kalau C-nya 2, maka nanti ditulisnya adalah etil dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya adalah jika cabang pada rantai utamanya itu sama jenisnya, misal metil pada rantai yang panjang itu memiliki cabang metil semua, maka nanti dituliskannya adalah jumlahnya itu dituliskan dalam bentuk di, itu berarti 2, berarti ada 2 cabang dengan jenis yang sama, atau tri berarti 3, tetra berarti 4, dan seterusnya. Nah, jika cabang terdapat beberapa jenis, misal pada rantai yang panjang itu terdapat metil, etil, maka dituliskannya diurutkan sesuai abjad. Nah, kemudian jika jumlah atom C-nya sama untuk rantai karbon, maka dipilih yang paling banyak menghasilkan cabang. Nah, sebelumnya Ibu akan tuliskan satu persatu dulu ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, untuk yang langkah ketiga dari rantai bercabang, bagaimana tadi? Jika cabangnya terdapat beberapa jenis, maka diurutkan sesuai urut abjad ya. Yang ketiga, seperti ini. Dan langkah yang keempat adalah tadi bagaimana? Jika jumlah atom C-nya sama untuk rantai karbon, maka dipilih dari yang paling banyak menghasilkan cabang. Nah, untuk contohnya misal contohnya ini. Nah, coba perhatikan gambar ini, rantai ini, dimana jika kita menghitung dari sini, jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau dari sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama ya, kalau misal kita memilih rantai
rantai utamanya dari sini, ataupun dari sini, jumlah atom C-nya sama. Nah, tapi yang digunakan sebagai rantai utama adalah rantai yang menghasilkan banyak cabang. Nah, coba kita lihat lagi. Jika dari sini ada berapa cabang yang dihasilkan? Nah, jika rantai utamanya adalah ini, ada berapa cabang? Ada 2 ya, ini dan ini. Nah, kalau misal rantai utamanya dari sini, juga ada berapa cabang? Ada ini sama ini, sama ya kayak yang di sini. Nah, tapi kalau rantai utamanya dari sini, nah dari sini ada berapa cabang? Berarti ada 1 ya, ini saja ya. Nah, jadi yang dapat digunakan sebagai rantai utama adalah rantai yang memiliki paling banyak cabangnya. Nah, karena di sini tadi ada 2, ini sama ini, sedangkan kalau yang dari sini juga ada 2, yaitu ini dan ini, maka bisa menggunakan rantai utama mulai dari sini atau dari sini. Dan tidak dapat menggunakan rantai utama dari sini, karena ini hanya menghasilkan 1 cabang, yaitu ini dengan C3 atau isopropil. Nah, selanjutnya adalah urutan penulisan dari tata nama senyawa alkana. Urutan penulisannya dimulai dari nomor cabang. Jadi nomor cabang itu ditulis dahulu, kemudian nama cabang, dan diakhiri dengan nama dari rantai utama. Nah, nama dari rantai utama tadi adalah nama yang diberi awalan tadi, seperti met, et, pro, put, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke isomer. Nah, isomer itu memiliki rumus yang sama tetapi strukturnya berbeda. Itu dinamakan sebagai isomer. Nah, pada senyawa alkana karena memiliki ikatan tunggal, maka hanya memiliki isomer 1, yaitu isomer rantai atau isomer rangka yang didasarkan pada perbedaan rantai atom karbonnya. Nah, memiliki rumus sama tapi strukturnya berbeda, yang didasarkan pada perbedaan rantai atom karbon. Nah, selanjutnya sifat alkana. Nah, sifat alkana itu ada 2. Yang pertama adalah sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika pada alkana, yang pertama kita bahas dari sifat fisika dulu ya. Sifat fisika alkana yang pertama memiliki wujud yang berbeda-beda. Jadi 4 suku pertama, maksudnya mulai dari senyawa karbon dengan jumlah atom penyusunnya 1-4 itu memiliki wujud gas, sedangkan mulai dari atom penyusunnya 5-16 itu berwujud cair, dan 17 sampai ke atasnya itu berwujud padat. Nah, selain wujudnya, sifat fisika dari alkana yang kedua adalah titik didih dan titik lelehnya. Jadi, titik didih dan titik leleh pada alkana akan semakin tinggi jika memiliki jumlah atom C penyusunnya semakin banyak, tapi akan turun apabila rantai tersebut terdapat cabang. Selanjutnya adalah sifat kimia. Nah, jadi karena alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dan merupakan hidrokarbon jenuh, sehingga tidak reaktif terhadap beberapa reaksi. Nah,
Selain itu, berarti sifat alkana itu dapat bereaksi dengan beberapa reaksi lainnya. Nah, reaksi lainnya yang pertama itu dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap H2O, sedangkan kalau yang tidak sempurna itu akan menghasilkan karbon dalam bentuk jelaga atau debu seperti itu, dan gas karbon monoksida yang berbahaya bagi manusia, karena gas karbon monoksida dapat berikatan dengan hemoglobin dalam darah sehingga manusia akan kekurangan pasokan oksigen. Nah, selain bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran, alkana juga dapat bereaksi dengan halogen melalui reaksi substitusi atau reaksi penggantian satu atom hidrogen dengan atom yang lainnya. Nah, yang diganti itu adalah atom hidrogen dari atom karbon yang paling sedikit atom hanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan. Jadi kegunaan senyawa alkana itu banyak di sekitar kita. Jadi kegunaan alkana itu ada banyak di sekitar kita, mulai dari gas metana itu digunakan dalam bahan bakar industri, terus kemudian ada butana sebagai bahan pengisi korek api. Selain itu juga butana dan propana digunakan untuk pengisi dalam gas tabung LPG, kemudian ada oktana digunakan dalam bensin, dan masih ada banyak lagi kegunaan dari alkana. Sampai sini sudah paham? Ya, mari kita review sebentar tentang senyawa alkana. Tadi senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Nah, senyawa ini memiliki rumus molekul CnH2n plus 2, di mana N-nya menunjukkan jumlah atom C penyusunnya. Nah, sedangkan untuk tata nama dari senyawa alkana tadi bagaimana? Didasarkan pada jumlah atom C penyusunnya dan diakhiri dengan ana. Untuk rantai yang lurus dan memiliki jumlah atom C penyusunnya lebih dari 4, maka bagaimana? Diawali dengan huruf N yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki rantai yang lurus. Untuk rantai yang bercabang itu ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan rantai utama. Nah, rantai utama itu tadi gimana? Ya, rantai utama adalah rantai terpanjang. Nah, kemudian setelah itu diberi penomoran dan seterusnya. Nah, urutan penamaan rantai karbon yang bercabang tadi bagaimana? Ya, nomor cabang, kemudian diikuti nama cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Nah, selain itu tadi juga kita sudah membahas tentang isomer senyawa alkana. Nah, isomer senyawa alkana tadi bagaimana? Ya, ada satu, yaitu isomer rantai atau isomer rangka yang didasarkan pada perbedaan kerangka atau rantai senyawa. Nah, sedangkan sifatnya tadi bagaimana? Ya, ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dan sifat kimia. Yang tadi sifat fisika terdiri dari ada wujud yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah titik didih dan titik laleh. Nah, selain itu tadi kita juga sudah membahas tentang sifat kimia. Nah, sifat kimia pada senyawa alkana tadi bagaimana? Ya, karena senyawa alkana memiliki ikatan tunggal sehingga tidak reaktif terhadap beberapa reaksi. Nah, tapi dia dapat bereaksi terhadap beberapa reaksi lainnya. Misalnya adalah oksigen. Dia dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Nah, selain bereaksi dengan oksigen, juga dapat bereaksi dengan halogen dengan reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi tadi bagaimana? Ya, reaksi substitusi adalah reaksi
penggantian satu atom hidrogen dari senyawa alkana dengan satu atom dari senyawa lainnya atau senyawa halogen. Nah, selain itu kita juga sudah membahas tentang kegunaan alkana. Nah, kegunaan alkana itu ada banyak sekali di alam. Contohnya, gas metana. Itu tadi digunakan sebagai apa? Ya, sebagai bahan bakar industri. Kemudian ada butana, itu digunakan untuk pengisi korek api. Selain itu, propana dan butana untuk pengisi tabung LPG, dan masih ada banyak lainnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hidrokarbon tak jenuh. Tadi masih ingat senyawa hidrokarbon tak jenuh? Ya, senyawa hidrokarbon tak jenuh itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, kita akan mulai membahas tentang yang memiliki ikatan rangkap 2 yang biasanya adalah alkena. Dan setelah itu kita akan membahas tentang ikatan rangkap 3 yang biasanya adalah alkuna. Nah, alkena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2, sehingga senyawa yang paling sederhana dari alkena adalah yang memiliki jumlah atom karbon penyusunnya adalah 2. Nah, rumus molekul dari senyawa alkena adalah CnH2n. Nah, selain rumus molekul juga memiliki rumus struktur. Nah, rumus strukturnya karena dia memiliki ikatan rangkap 2, sehingga 2 tangan dari atom karbon digunakan untuk berikatan dengan satu atom karbon. Jadi misalnya seperti ini. Atom karbon memiliki 4 tangan. Nah, 2 tangannya digunakan untuk secara bersamaan untuk menggandeng 2 tangan dari atom karbon lainnya, seperti ini. Nah, sisa tangannya dapat digunakan untuk menggandeng dari atom hidrogen atau menggandeng atom C lainnya. Nah, senyawa alkena ini juga sama seperti senyawa alkana yang memiliki tata nama. Nah, tata nama senyawa alkena itu hampir mirip dengan senyawa alkana. Bedanya adalah senyawa alkana tadi diakhiri dengan ana, sedangkan senyawa alkena diakhiri dengan ena. Nah, selain itu, untuk rantai lurusnya diberi penomoran untuk menunjukkan letak ikatan rangkapnya. Nah, memberikan penomoran ini dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Nah, sedangkan untuk rantai yang bercabang itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan rantai utama. Nah, rantai utama pada senyawa alkena ini sedikit berbeda dengan senyawa alkana, di mana senyawa alkana tadi bagaimana? Berdasarkan paling panjangnya rantai karbon. Nah, sedangkan kalau untuk yang alkena itu didasarkan pada rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nah, langkah kedua adalah penomoran. Nah, jadi penomorannya itu sama prinsipnya pada yang rantai lurus, yaitu diberikan dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, tujuan penomoran ini juga sama seperti pada yang rantai lurus, yaitu untuk menunjukkan letak ikatan rangkap pada rantai yang bercabang tersebut dan menunjukkan letak cabang yang terdapat dalam senyawa tersebut. Untuk penulisan cabang itu sama seperti senyawa alkana, yaitu jika cabangnya sama dengan jumlah lebih dari 1, maka ditulis jumlahnya, yaitu misal D itu berarti ada 2 cabang,
tri, ada 3, tetra, dan seterusnya. Kemudian jika cabangnya ada beberapa jenis, maka disebutkan atau ditulis sesuai atau urut abjad. Nah, langkah terakhir adalah urutan penulisannya. Jadi, urutan penulisannya itu yang pertama adalah nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabang, kemudian diikuti dengan nomor ikatan rangkap, dan yang terakhir adalah nama rantai utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isomer senyawa alkena. Jadi senyawa alkena itu karena dia memiliki ikatan rangkap 2 sehingga memiliki 3 jenis isomer. Isomer yang pertama adalah isomer rantai, isomer yang kedua adalah isomer posisi. Untuk yang ketiga adalah isomer geometri. Isomer rantai didasarkan pada perbedaan rantai atau rangka karbonnya. Nah, yang kedua tadi adalah isomer posisi, yaitu didasarkan pada perbedaan letak ikatan rangkapnya. Nah, isomer yang ketiga ini adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini didasarkan pada perbedaan letak geometri dari gugus yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap. Nah, coba kalian perhatikan struktur yang A dan struktur yang B. Jadi kalau misal ini dimisalkan atau digambarkan bidang, nah, atom CH3, gugus CH3 itu terletak sebidang dengan CH3 yang sebelah sini. Atom hidrogen pun juga sama. Nah, tapi berbeda dengan yang struktur B, di mana kalau di sini dimisalkan adalah sebuah bidang, atom H itu terletak berlawanan bidang, sedangkan gugus CH3 itu terletak berlawanan bidang. Nah, jadi kedua struktur ini sama-sama 2 butena, tetapi karena letak gugusnya yang berbeda sehingga penamaannya pun juga berbeda. Kalau yang letaknya sebidang itu dinamakan dengan cis, sedangkan kalau yang berlawanan bidang itu adalah trans. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat alkena. Nah, sifat alkena itu dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Nah, mari kita bahas mulai dari sifat fisika dulu ya. Nah, sifat fisika dari senyawa alkena itu yang pertama memiliki wujud yang berbeda. Jadi dimulai dari 3 suku pertama itu berwujud gas, sedangkan suku-suku setelahnya yaitu mulai dari 4, 5, dan seterusnya itu berwujud cair, dan suku yang lebih tinggi atau lebih banyak jumlah atom C-nya berwujud padat. Selain wujudnya, sifat fisika alkena yang kedua adalah memiliki titik didih dan titik leleh yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom C. Nah, selain sifat fisika, tadi Ibu sudah bilang ada sifat kimia. Nah, sifat kimia senyawa alkena yang pertama adalah dapat melakukan adisi atau pengubahan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal dengan menangkap atom yang lainnya. Nah, selain itu, senyawa alkena juga dapat bereaksi dengan hidrogen halida dengan menggunakan aturan Markov-Nikov. Hidrogen halida, Ibu menulisnya adalah HX. HX ini, X-nya berarti adalah atom halida lainnya. Dapat Cl, F, I, Br, dan seterusnya. Nah, dapat bereaksi dengan hidrogen halida dengan menggunakan aturan Markov-Nikov. Nah, aturan Markov-Nikov yang pertama adalah jika ikatan rangkap memiliki jumlah atom hidrogen yang berbeda,
maka atom halida atau atom X itu akan mengikat atom C dengan jumlah atom hidrogen paling sedikit. Ibu langsung kasih contoh ya, misalnya misalnya propena ini direaksikan dengan hidrogen halida. Nah, misalnya ibu pakai HCl. Nah, nanti hasilnya adalah CH3, jadi ketambahan H dari hidrogen halida dan C, kemudian di sini Cl, di atasnya ada H dan CH3. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, selain itu, aturan Markovnikov yang kedua itu adalah jika ikatan rangkapnya memiliki jumlah atom hidrogen yang sama, maka atom X dari hidrogen halida atau atom halidanya akan mengikat atom C yang memiliki rantai terpanjang. Jadi, langsung ke contoh saja ya. Nah, misal direaksikan dengan HCl. Maka hasil reaksinya adalah seperti ini. Nah, selain dari dua sifat kimia tersebut, juga yang ketiga yaitu dapat membentuk polimer dengan menggabungkan molekul-molekul sejenis menjadi molekul yang besar. Dan sifat kimia yang keempat itu adalah dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran, sama seperti senyawa alkana. Kita lanjut dulu tentang kegunaan dari senyawa alkena. Jadi kegunaan senyawa alkena itu banyak di alam, terutama dalam bentuk polimernya. Misalnya plastik itu dibuat dari polimer etena. Kemudian ada karet alam dan juga ada beberapa peralatan memasak itu juga menggunakan bahan dari senyawa alkena. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk dulu ke senyawa alkuna. Nah, alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3 dan senyawa yang paling sederhana adalah senyawa yang memiliki 2 atom C. Nah, selain itu, memiliki rumus molekul alkuna adalah CnH2n-2, di mana N-nya menunjukkan jumlah atom C penyusunnya. Nah, untuk rumus strukturnya, senyawa karbon memiliki 4 tangan. Jadi, kalau senyawa ikatan rangkap 3 tangannya digunakan untuk bergandengan dengan 1 atom karbon. Jadi, di sini ada 3 tangannya, yaitu 1, 2, 3 digunakan untuk menggandeng atom karbon lainnya. Nah, sisa tangannya dapat digunakan untuk menggandeng atom karbon lainnya atau atom hidrogen. Selain itu, senyawa alkuna juga memiliki tata nama. Nah, tata nama senyawa alkuna itu sama seperti senyawa alkena, yaitu rantai utamanya adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3, kemudian penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3-nya, dan urutan penulisannya pun juga sama, yaitu dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, dan yang terakhir adalah rantai utama. Nah, yang membedakannya antara alkena dan alkuna adalah pada senyawa alkena tadi diakhiri dengan ena, sedangkan kalau untuk alkuna berarti diakhiri dengan una. Nah, selanjutnya kita bahas tentang isomer senyawa alkuna. Nah, isomer senyawa alkuna itu berbeda dengan senyawa alkena yang memiliki 3 isomer. Nah, kalau untuk senyawa alkuna itu hanya ada 2 isomer, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Nah, isomer rantai tadi didasarkan pada perbedaan rangka atau rantainya. Sedangkan kalau isomer posisi didasarkan pada perbedaan letak ikatan rangkapnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat senyawa alkuna. Sifat fisika pada senyawa alkuna yang pertama memiliki titik didih dan titik leleh yang meningkat seiring bertambah panjangnya rantai utama. Nah, yang kedua adalah kadar karbon alkuna itu lebih tinggi dibandingkan senyawa alkena dan alkuna. Yang ketiga itu memiliki wujud yang berbeda. Nah, ini sama seperti senyawa alkena yang memiliki wujud yang berbeda-beda. Nah, selain sifat fisika, juga ada sifat kimia. Nah, sifat kimia pada senyawa alkuna mirip dengan senyawa alkena, yaitu dapat bereaksi dengan senyawa lain dengan reaksi adisi, kemudian dapat bereaksi dengan hidrogen halida dengan menggunakan aturan Markov-Nikov. Nah, selain sifat kimianya, senyawa alkuna juga tidak kalah seperti senyawa alkena dan alkana yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa alkuna juga dapat digunakan dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah etuna. Nah, etuna itu adalah gas karbit yang apabila dibakar akan menghasilkan suhu yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini dapat digunakan untuk mengelas atau memotong logam, dan masih ada banyak lainnya lagi tentang senyawa alkuna. Jadi, tugas kalian adalah untuk mencari kegunaan dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna selain dari yang Ibu jelaskan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang materi hidrokarbon? Ternyata dari arang yang tadi kita bahas bisa belajar sampai senyawa hidrokarbon, dan ternyata ada lumayan banyak ya. Nah, sekian dari pelajaran kita hari ini mengenai senyawa hidrokarbon, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.